Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bisnis Kolam Renang. Halo Sobat Air, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, tidak kurang satu apapun ya Sobat Air ya. Kembali lagi di channel Bisnis Kolam Renang, channel pembangunan kontraktor waterboom, kolam renang komersil, kolam renang pribadi, melayani di seluruh Indonesia Sobat Air. Kembali lagi bersama saya Fahrizal Lukmanda. Alhamdulillah saat ini saya berkesempatan kembali untuk visit di Project Waterboom di Kota Lamongan milik klien kita Bapak Davis. Untuk saat ini kita sudah memasuki tahap progres sekitar 40% bahkan 50%, di mana kita sudah melakukan pengecoran kolam renang remaja dan kolam renang anak Sobat Air. Untuk itu Sobat Air, nanti kita akan langsung lihat saja lokasinya karena di sini sangat luas. Nanti saya ajak jalan-jalan saja Sobat Air ke dalam. Nanti kita jelaskan satu persatu bagian-bagian yang ada di dalam waterboom Kedung Pring ini Sobat Air. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Bisnis Kolam Renang, share, like, dan komen video ini, dan bagikan video ini kepada saudara, sahabat, atau teman agar video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Oke Sobat Air, untuk yang pertama saya ingatkan kembali, di waterboom Kedung Pring ini kita buat di atas lahan sekitar 60 x 30 atau kurang lebih di angka 1800 meter, yang dimana kita isi dua kolam renang. Yang pertama ini kolam renang anak dengan ukuran 20 x 20 meter, kedalaman 30 hingga 50 cm. Pasti Sobat Air sudah hafal kenapa kita buat 30 hingga 50 cm saja Sobat Air. Nah, benar sekali, faktor keamanan itu adalah kunci terpenting kita membuka waterboom. Faktor keamanan. Yuk langsung saja masuk ke lokasi. Nah Sobat Air, sekarang aku sudah berada di dalam kolam renang anak. Jadi untuk progres saat ini sudah memasuki tahap pengecoran lantai. Lalu nanti akan kita lanjutkan untuk pengerjaan cor kolam renang anak di bagian dindingnya. Lalu setelah itu kita waterproofing. Setelah itu kita lakukan tes rendam. Jadi seperti biasanya, kunci utamanya pembangunan waterboom itu pada strukturnya. Lalu kita melakukan cor dengan mutu beton minimal itu K300 integral. Jadi itu beda dengan cor-cor yang lain karena ini kita gunakan untuk bangunan kolam renang di mana nanti kita isi air. Jadi kita menggunakan beton integral ya Sobat Air. Setelah itu pun tetap kita tambahkan proses waterproofing dengan waterproofing yang khusus untuk kolam renang, bukan waterproofing seperti tidak jatuh atau apalah itu merek-merek di luar sana. Itu kita tidak menggunakan yang seperti itu. Kita gunakan khusus untuk waterproofing kolam renang karena kolam renang itu kan berbeda dengan kamar mandi. Kalau kamar mandi kan hanya area basah. Tapi kalau waterproofing kolam renang itu digunakan untuk area yang terendam air. Seperti talang itu kan hanya basah tapi tidak terendam. Jadi waterproofingnya kita berbeda Sobat Air. Jadi untuk itu waterproofing sekilas saja mungkin bisa kita bahas di lain konten. Ini bisa kita lihat untuk masalah waterboom, permainannya itu selalu kita buat pipa paralonnya itu sudah tertanam ya Sobat Air ya. Jadi tidak ada yang terlihat ketika kolam renangnya sudah jadi, itu tidak ada pipa paralon yang terlihat. Untuk area nanti di sebelah depan saya ini nanti akan jadi parkiran, mungkin luasnya sekitar 2000 meter persegi. Karena kita itu targetnya menampung ratusan pengunjung, itu kan ada mobil kan bisa puluhan, belum juga bis, belum juga kereta kelinci. Itu jadi lahan parkir itu kita usahakan luas juga Sobat Air. Jadi jangan kita bikin waterboomnya besar tapi parkir sempit, itu akan berbanding terbalik. Jadi kenapa? Nanti pahan parkir itu tidak akan muat untuk menampung ratusan pengunjung dalam sekali waktu Sobat Air. Lalu setelah lahan parkir itu langsung kita hadapkan langsung dengan kolam renang. Jadi hanya kita beri jarak sekitar 2 meter saja. Ada pagarnya yang tidak terlalu tinggi supaya tetap dari jalan raya itu terlihat Sobat Air. Karena kita itu lokasinya itu di belakang persawahan. Jadi dari
lokasi waterboom ini ada sawah, lalu baru jalan raya. Jadi dari jalan raya kita bikin tembok pagar keliling itu sekitar 1,5 hingga 2 meter saja Sobat Air. Supaya apa? Tetap terlihat dari akses utama dari jalan raya di sana Sobat Air. Setelah kolam renang anak pasti kita tambahkan juga fasilitas kolam renang remaja dan dewasa untuk pelengkap Sobat Air. Karena kita bikin waterboom, berbisnis waterboom, itu target utamanya ada di anak-anak dari TK sampai SD Sobat Air. Kenapa seperti itu? Karena anak TK dan anak SD itu kegiatannya masih sedikit, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu pasti lebih banyak bermanfaatnya Sobat Air. Seperti contohnya berenang, bermain air itu lebih bermanfaat. Tapi kalau kita sudah berbicara anak SMP, SMA, itu mereka memiliki kegiatan yang lebih banyak dan sudah tidak bisa dikontrol langsung oleh orang tua. Jadi kalau anak TK, anak SD berenang, pasti dia akan membawa pendamping. Minimal 1 lah atau 2. Jadi kalau anak SD, dia minimal datang 3 orang. Tapi kalau anak SMA, dia datang minimal 1 orang saja Sobat Air. Jadi 1:3. Maka dari itu, memang ukuran kolam renang itu kita besarkan untuk kolam renang anaknya. Dan kolam renang remaja atau dewasanya kita bikin lebih kecil. Karena kita memang fokus kepada anak-anak TK sampai SD saja Sobat Air. Cukup itu, TK sampai SD. Jadi kita buat fasilitas umumnya, kita buat sarana prasaranya itu kita juga fokus mementingkan kebutuhan anak kecil dan orang tua yang mendampingi. Jadi nanti kalau kita berbicara untuk segmen SMP, SMA, itu kita juga akan memikirkan estetik, atau yang ala-ala Pinterest seperti itu memang bagus. Cuman untuk kebutuhan waterboom, untuk kebutuhan anak-anak TK sampai SD itu memang sampai sekarang kami rasa memang belum dibutuhkan sangat-sangat Sobat Air. Jadi untuk semua waterboom yang sudah kita kerjakan itu memang kita titik beratkan kepada konsep anak-anak. Itu Sobat Air ya. Lalu Sobat Air, untuk di sana kita sudah juga lengkapi dengan fasilitas umum toilet yang dimana sedang kita lakukan pengerjaan seluruhnya. Nanti mungkin kita bisa sambung ke fasumnya, tapi untuk sekarang ini dia. Mungkin yang Sobat Air belum ketahui bagaimana bentuk galian kolam renang. Maksud saya bagian fasilitas ruang pompa mesin kolam renang. Jadi kan setiap kolam renang itu pasti ada ruang mesinnya untuk mengoperasionalkan pompa filter kolam renang supaya kita tidak melakukan proses menguras. Itu yang membedakan kolam renang umum yang tidak dibangun bisnis kolam renang dan dibangun bisnis kolam renang. Yang pertama adalah kita menggunakan pompa filterisasi yang mumpuni. Untuk kolam renang seluas 20 kali 20 itu kita mendapatkan kubikasi sekitar 200 lah, anggaplah 200. Lah, di situ kan kita juga menggunakan pompa yang harus besar Sobat Air. Supaya apa? Mampu memfilter kotoran-kotoran dari bekas sisa anak-anak berenang. Tapi kalau kita sering menjumpai bangunan-bangunan yang sudah ada, itu pasti kolam renang dipakai seminggu saja, bahkan kurang, 3 hari saja saya jamin. Anak-anak di hari Sabtu, Minggu, Senin pasti air kotor. Itu tidak ada solusi lain, si pemilik harus melakukan pengurasan Sobat Air. Tapi kalau di bisnis kolam renang beda. Kita bikin ruang mesin aja sekitar 4 kali 3 meter. Sekitar 12 meter itu untuk pengoperasionalan pompa filter sirkulasi kolam renang. Jadi itu sangat cukup, dimana nantinya kita selalu filter air, kita bersihkan, kita lakukan treatment maintenance supaya kita tidak menggunakan 1 hari kerja hanya untuk menguras. Selama 7 hari kita buka operasional, 7 hari kita buka, tidak ada hari untuk kita menguras. Jadinya kita menguras, kita harus menutup waterboom kita. Tidak Sobat Air. Di bisnis kolam renang kita ajarkan caranya pengelolaan airnya juga. Jadi 7 hari kerja, ya 7 hari kita buka, tidak ada hari tutup, tidak ada hari pengisian air, tidak ada pengurasan air. Jadi kita bisa mengoptimalkan usaha kita. Tapi yang di luar-luar sana itu saya sering jumpai, dalam 7 hari kerja, mereka tutup 2 hari untuk pengurasan, lalu untuk pengisian. Nah, dari 7 hari kerja, tinggal 5 hari mereka bisa beroperasional.
dari segi kos karyawan, kos listrik itu lebih bengkak, hampir 2 kali lipat. Karena apa? Untuk pengisian air itu dengan debit kubikasi sebesar ini, itu juga tidak murah sobat air. Maka dari itu kita dari awal sudah tekankan ke klien, untuk luasan lahan kita akan gunakan juga untuk pembuatan ruang mesinnya. Karena di ruang mesin ini kita tidak main-main, untuk masalah pompa dan filtrasi kita harus menggunakan yang memadai, tidak bisa kita nego. Karena dengan kondisi yang mumpuni kolam renang ruang mesinnya, itu kedepannya pembuatan waterboom, pengelolaannya itu akan lebih mudah dan lebih menguntungkan sobat air. Untuk masalah pengelolaan air nanti akan kita bahas di sebuah video lagi, di mana kita nanti akan bahas cara pengelolaan air kolam renang yang sangat menguntungkan, tidak harus menutup kolam renang. Itu sobat air ya. Ini bisa dilihat sudah cukup besar. Nanti kita di belakang ini juga akan kita beri sekat karena lahannya ini sangat luas, sekitar 6.000 meter. Jadi untuk parkir 2.000, untuk kolam renang itu juga 2.000, dan di belakang masih ada sisa 2.000. Itu nanti kita akan kembangkan menjadi wisata edukasi. Nah, wisata edukasi sudah banyak yang paham nih mengenai sobat air, subscriber lama kita. Tapi untuk subscriber baru yang belum tahu, yang pertama saya jelaskan agak kesini dulu kameramen. Ini yang saya bilang tadi, lahan 2.000 meter di belakang saya ini kan masih kosong. Ini nanti ada bekas lahan jagung, dan di mana di lahan jagung ini kita kemarin itu perlu melakukan pengurukan untuk pembuatan kolam renang dan area parkir. Sobat air, mungkin cukup sekian konten video kali ini. Dukung kami terus dengan cara subscribe channel ini, like video ini, serta jangan lupa bagikan video ini kepada teman atau sahabat, agar video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis kolam renang, solusi kolam renang Anda.